wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang saya hargai, saya hormati Ibu Evi selaku Ketua Pengurus Majelis Ilmu Al-Fatih serta seluruh pengurus, dan saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya. Masuk saya ke rimba nih tadi, rimba nih. Saya baca hutan rimbo ya. Oke, masuk saya ke sini tadi, ini saya merasa aura surga semuanya nih. Amin. Aura wanita soleha semuanya nih. Kok ragu dengan diri sendiri, kurang kuat aminnya ya. Iya, surga-surga ar-royan semuanya, amin. Allahumma amin ya. Kita berdoa kepada Allah seperti biasa, semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Tadi pas saya masuk ada yang bilang anak SMA datang, saya bilang enggak, anak SD. Saya pula dibilang anak SMA, anak SD. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita udah melewati fase Ramadan dan Syawal. Sekarang kita berada pada bulan Syawal dengan halal bihalal. Tentu kita berharap orang yang paling baik itu adalah orang yang masa lalunya, masa depannya lebih baik dibanding masa lalunya. Saya sering bilang kepada jemaah, kita tidak perlu lebih baik dibanding orang lain. Kita hanya perlu lebih baik dibanding diri kita di masa lalu. Ya, jadi ibu-ibu jangan lagi suka cerita-cerita masa lalu. Dulu aku, you can see aku. Dulu apa yang dah aku lakukan, semuanya aku kerjakan. Jangan diceritakan pula lagi. Karena orang yang baik adalah orang yang punya masa depan yang lebih baik. Kita berharap setelah Ramadan tahun kemarin, ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Dan hari ini kita cek posisi hati kita. Apakah Ramadan kita itu kemarin membawa dampak bagi kita atau lewat gitu aja? Kalau memang lewat gitu aja, ya udah perbaiki aja ke depannya, nggak ada masalah, is okay. Ya, kalau ternyata Ramadan kita lebih baik, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak baik, ke depan kita perbaiki. Nah, kita ingin ngecek nih posisi hati kita nih. Karena kita pengen hati kita ini lebih baik, hati kita ini lebih bersih, lebih oke ya. Jadi nggak muka kita yang glowing ya, hati kita juga glowing. Oke, cocok? Baik, oke. Nah, karena kenapa ibu-ibu? Karena begini, tingkat kebahagiaan dan ketenangan itu muncul dari dalam hati, betul ya? Ini sebelum saya masuk materi saya nih, saya sering nanya kepada Al-Fatih. Saya tanya lagi nih, kebahagiaan, uang tuh bisa membeli kebahagiaan nggak? Uang tuh bisa membeli kebahagiaan nggak? Uang itu bisa membeli kebahagiaan nggak? Berserak-serak jawabannya. Bisa juga. Oh, pergi umroh? Oh, coba jawab, jangan bertengkar. Coba jawab ya. Kebahagiaan bisa dibeli dengan uang nggak?
Oh, berserak-serak. Oke. Yang bilang bisa tunjuk tangan. Yang bilang nggak bisa, itu juga orangnya. Yang tunjuk tangan itu juga. Oke. Enggak semua ya. Siap. Tapi tetap bisa. Kalau ada uang bahagia. Oh. Oh iya. Marah-marah pula sama saya. Saya cuma nanya. Oke. Jadi gini, emosi ya. Jadi uang itu bisa membeli kebahagiaan yang sementara, tapi tidak bisa membeli ketenangan. Cocok? Jadi yang benar ibu atau saya? Jadi begini. Benar ya. Jadi begini. Kalau kita punya uang, makanya kita selalu berdoa, ya Allah, tempatkan uang di tangan orang-orang yang beriman. Mapankan orang-orang yang beriman itu. Karena semoga kita termasuk orang beriman, kaya dan dermawan. Amin. Amin. Jadi begini Bu. Kan semua saya bilang tadi dalam hati kita. Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Bisa, tapi cuma sejenak. Contoh. Ibu suntuk, stres. Ibu pergi ke mall. Ibu pergi jalan-jalan. Berfoto lah ibu. Kaki di atas, kepala di bawah, jongkil balik. Kacamata di atas warna hitam. Iya kan? Ibu bahagia, tapi cuma sementara. Nyampai rumah, tengok suami, suntuk lagi. Enggak ibu-ibu, sana ya orang jauh-jauh sana. Dia cuma bisa membeli kebahagiaan yang sesaat. Itulah kebahagiaan. Dia beda dengan keberkahan. Kalau berkah itu posisinya dari dalam hati. Dengan uang bisa bahagia, tapi tidak selamanya. Dia cuma sementara. Contoh, saya minta maaf. Berapa banyak di antara kita yang bahagia kalau beli baju baru. Kalau fitting baju tuh bab puta-puta, cantik aku suka Berapa lama ibu suka dengan baju itu? Palingan cuma sebulan. Besok bulan depan udah ibu bilang, nggak mantap baju nih dok. Sebentar bahagianya bu. Sebentar. Ngakui nggak tuh? Kita punya rumah baru. Senang kita dengan rumah tuh. 2 bulan aja yuk. Rasa-rasanya enak nih, kita sukses dilihat rumah kita sama orang. 2 bulan aja. Habis tuh udah biasa aja rasanya. Makanya saya sampaikan, jangan pernah menyandarkan kebahagiaan pada faktor di luar diri kita. Karena selama-lamanya kita nggak akan pernah dapatkan kebahagiaan itu. Oh ini ada tas baru cantik, ditengok-tengok, icip-icip. Cantik-cantik. Nanti kapan-kapan ibu bilang, nggak cantik doh. Ujung-ujungnya bilang, aku nggak ada baju doh. Bilang sama suaminya, nggak ada baju aku doh bang, malas aku pergi Al-Fatih. Kok kayak gitu ya? Nggak kayak gitu konsepnya Ustazah gitu ya. Nggak kayak gitu konsepnya gitu ya. Karena kebahagiaan pada benda, dia cuma sebentar saja. Dia pernah nggak ibu merasa punya barang banyak, tapi kok nggak cantik ya? Maka ini kok kayaknya nggak cocok. Maka ini kok kayaknya nggak oke. Karena kenapa? Karena dia cuma sifatnya sementara saja. Itulah kebahagiaan kalau kita sandarkan pada faktor luar. Banyak yang bahagia kalau orang suka sama kita. Sekali orang tidak menyukai kita, stresnya luar biasa. Kita nggak fokus kepada orang-orang yang menyukai. Kita fokus kepada yang membenci. Sebentar kan kalau nggak tepat, susah. Oh saya itu bahagia kalau saya disukai banyak orang. Dalam satu RT ada 100 kakak nggak suka sama kita. Cuma 5 kakak, kita fokus ke yang 5 itu. Kita lupa menikmati yang 95 yang mencintai kita itu. Jadi semuanya soal hati. Sangat berbahaya kalau kita menyandarkan kebahagiaan pada faktor luar. Bisa, dia cuma sementara. Belilah kalau mampu. Tapi itu bukan sumber daripada ketenangan kita. Maka yang kita cari dalam hidup ini adalah ketenangan. Bahasa Inggris, bahasa kampung saya, bukan kampung Bu Evi, bukan kampung saya gitu ya, adalah comfort, yaitu artinya berkah. Berkah itu dia datang dari dalam diri. Dia tenang aja, apa yang dia makan, dia suka. Kalau orang nggak berkah, baru makan sate, nggak enak lagi yang disimpang itu, Kok angguknya kuat kali, ya kan? Baru makan pecel lele, nggak enak doh, enak lagi yang di sana tuh, Bagaimana mau bahagia coba? Kan kasihan gitu tuh. Ya baru mau pakai baju yang ini, nggak cantik doh, bagus lagi yang ini. Setiap harinya dia gusar. Karena kenapa? Tidak ada ketenangan, tidak ada keberkahan dalam hatinya.
Ketika dia dapat untung belanjaan hari ini 20.000, apa dia bilang? Sikit kali susah jualan sekarang. Besok 100.000, apa dia bilang? 100.000 alhamdulillah. Palingan cuman sesekali nyok. Besok 5.000, tuh kan sekalinya kan, kata dia. Nah, orang itu tidak akan pernah bahagia. Maka saya mengingatkan diri saya, umumnya kita semua, jangan menyandarkan kebahagiaan pada faktor luar. Faktor luar itu apa? Pada benda, pada barang, pada liburan, ya pada orang-orang yang menyukai kita. Kita boleh punya itu semua, tapi sumber ketenangan kita bukan itu, tapi ada yang datang dari dalam hati kita. Makanya kalau ibu ada ngelihat orang tenang, di apa-apain pun dia tenang aja. Dia mau kurang, dia santai aja. Dia mau lebih, dia nggak sombong. Saat dia sendiri, dia nggak ngerasa sepi. Saat ramai, dia juga nggak ngerasa dizolimi. Karena ketenangan itu datang dalam hatinya. Dan ketenangan ini dikejar, dicari. Semoga kita bisa mencapainya dengan dekat kepada Allah, dengan melaksanakan syariah, ya dengan melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Tapi inti kajian kita hari ini bukan itu. Inti kajian kita adalah saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Apakah kita udah termasuk ke dalam indikator orang-orang yang hatinya itu bersih. Atau qalbun salim, hati yang selamat, yang ada perubahan daripada hati-hati yang sebelumnya. Kenapa? Karena dalam hadis dijelaskan, ala inna fil jasad mudghah. Sungguh dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Iza soluhat jasadu kulluhum. Kalau seandainya segumpal daging itu bagus, maka bagus seluruh hati kita. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruh hati kita. Apa dia? Ala wahyal qalb. Dia adalah hati. Yuk kita cek hati kita. Kalau udah memiliki ciri-ciri yang akan saya sebutkan, berarti ibu berada dalam zona aman. Tapi kalau seandainya nggak ada dalam ciri-ciri yang saya sebutkan, jangan ngomong sama kawan, aku nggak kayak gitu doh, aku nggak kayak gitu doh. Kita ubah aja. Clear? Clear. Yang pertama, orang yang udah melewati fase Ramadan, orang yang udah melewati ibadah yang cukup panjang, udah dekat kepada Allah, apa dia? Ciri-cirinya? Dia mulai takut berbuat salah. Dia takut berbuat dosa. Yang biasanya kalau bahasa kita dia lantak aja. Nah sekarang dia mulai takut berbuat dosa. Ada perasaan takut dia berbuat dosa. Perasaan takut itu udah momentum utama untuk kita bisa lebih baik. Sebelum kita ke yang lain. Contoh misalnya, biasanya ngomongin orang itu kita cerdas. Ada nggak orang yang ngomongin orang itu jadi bodoh? Nggak ada. Bodoh dia ngomongin orang nggak ada. Suruh jadi MC dia bingung. Kalau gibah dia ingat semua. Kok angguk-angguknya kuat kali ya kan? Siapa yang mau jadi? Ya Bu Ketua. Kecuali Al-Fatih Bu Ketua. Al-Fatih semua baik-baik ya. Enggak semuanya. 20%. Iya. Gini ya. Protes. Saja. Oke. Kalau jadi MC gregetan gitu Bu. Gitu ya. Tapi kalau gibah cerdas kita Bu. Sampai ingat kita, wih dia tuh sombong dia. Iya emaknya, bapaknya, adeknya juga. Satu adeknya tinggal satu di Panam tuh, satu di Rumbai tuh. Bapaknya dulu nikah dengan orang ini tuh. Setelah dia nikah punya anak tuh. Anaknya tuh dinikahkan oleh bapaknya tuh. Kayak gitu tuh. Ingat kita semua. Nggak ada pakai koma itu udah. Kalau gibah. Angguknya kuat. Nah itu gibah itu kita lancar. Tapi giliran cuma ngomong MC 3 menit aja. Itu kita takut. Kenapa seperti itu? Gibah kita cerdas. Karena setan udah bantu kita. Nah, orang-orang yang bergibah tadi, ketika dia, tadi kan saya bilang, orang-orang yang hatinya salim, orang-orang yang hatinya selamat, dia mulai peka terhadap dosa. Ketika ada kawannya gibah, dia mulai takut. Walaupun dia bingung nih cara menghindarinya nih, tapi dia mulai takut. Nah, itu orang-orang yang baik. Nah, bagaimana cara menghentikannya? Nanti dia bisa belajar. Oh, ternyata kata Ustaz Janela, kalau ada orang yang gibah, pergi. Kalau nggak bisa pergi kemana-mana, sebutkan kebaikan orang yang digibahi. Kalau nggak bisa juga, ya boleh alihkan pembicaraan. Kalau nggak bisa juga, ya udah, jangan ambil resiko, kurangi kumpul dengan profesor doktor dibilang gibah, gitu kan? Kan Ibu, ada orang gibah, saya pengen jauh saja, saya pengen membantah. Gimana? 1.
Ganti pembicaraan. Mana bisa Ustazah, dia rame, saya sendiri. Ya udah, sebutkan kebaikan orang yang dia gibahi. Ya nanti saya dibantah Ustazah, nggak berani saya. Ya udah, pergi ke toilet. Ngapalah saya ke toilet lama-lama Ustazah? Nggak mau pusing, jangan kumpul sama orang itu. Dia mulai takut itu. Bahkan ibu-ibu kalau ada rasa-rasanya tamu yang ketika dia datang dari jauh kita udah tahu, oh ini profesor doktor gibah datang ini. Ibu boleh menghindar itu. Pokoknya ibu udah klik gitu, udah ada stempel cap basah gitu ya. Ibu boleh hindari orang itu gitu. Kenapa ibu hindari? Karena kita takut dosa. Kenapa kita takut dosa? Karena kolbun kita udah salim. Cuma kita dan Allah nih yang tahu ini. Tapi kalau ada informasi terupdate, terfilar, terkini, tajam, terpercaya, kita pula yang kemudian mendudukkannya. Apa tuh? Ya Allah. Itu repot itu Bu. Saya sering bilang kan sama jemaah begini. Saya ulang-ulang lagi, izin ya Bu. Karena sebelum kita semua hijrah total insya Allah, kita perlu ulang-ulang. Bu Verina menceritakan saya ke Bu Evi. Contoh aja. Contoh ya Bu. Lugu dia sekarang. Hai, Bu Verina menceritakan saya ke Bu Evi. Ini pura-puranya nih ya. Atau gini-gini lah, nggak usah lah saya korban, Bu Verina aja korbannya kan. Ya kan. Saya menceritakan Bu Verina ke Bu Evi. Saya adalah pelakunya. Karena mungkin saya tuh nggak ada cucian gitu kan. Nggak masak gitu kan. Nganga-nganga aja gitu kan. Nah suntuk ya kan, daripada saya suntuk nggak ada kerjaan ya kan, saya akhirnya menceritakanlah Bu Verina dengan Bu Evi mengisi waktu luang besti gitu kan. Ngisi waktu luang gitu kan. Saya akhirnya menceritakanlah ke Bu Evi gitu ya. Seketika saya sebut nama Bu Verina, seketika itu pahala saya diambil oleh Bu Verina. Pertanyaannya, saya sering jelaskan kan, saya ulang lagi. Seketika saya sebutkan nama Bu Verina, seketika itu pahala saya buat Bu Verina. Tapi persoalannya saya nggak ada pahala ini. Saya nggak ada pahala nih Bu. Ya pura-puranya kerja saya pagi siang malam nganga-nganga, santai-santai, ngobrol-ngobrol. Carilah kegiatan. Kegiatan itu kan, gibah itu kan kegiatan. Kan cucian nggak ada soalnya Bu. Masak pun saya dalam hati aja gitu kan. Ya kan? Lalu kemudian saya nggak ada pahala Bu. Maka seketika itu pula dosa Bu Verina akan saya ambil. Itu gaya kedua Bu. Gaya ketiga apa? Gaya ketiga adalah dalam Al-Quran dijelaskan. Ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtuh. Di akhirat nanti Allah akan sediakan, nih izin maaf ya, bangkai Bu Verina di hadapan saya. Ayyakula lahma akhihi maitan. Akan dihadapkan ke hadapan saya bangkai itu. Dan saya disuruh untuk makan bangkai itu. Fakari tumu. Padahal saya nggak suka dengan bangkai itu. Artinya apa? Sebanyak apa orang yang kita ceritakan, sebanyak itu bangkai yang akan kita makan di hari akhirat. Nauzubillah. Maka ceritakan orang kalau benar adalah ghibah, kalau salah adalah Nah, jadi maksud saya, ini temanya bukan ghibah, ini contoh aja nih ghibahnya. Maksud saya adalah salah satu orang yang kalbunnya salim adalah ketika ingin berbuat dosa, dia check out, dia keluar, dia mundur. Tahu nggak kita, ketika kita ingin berbuat dosa, lalu kemudian kita nggak jadi melakukannya, dalam hadis arba'in dijelaskan kita dapat satu kebaikan. Misalnya saya pengen ngomongin orang ke Bu Evi, takut dosa, ingat ceramah Ustazah Nela, takut dengan bangkai, nggak jadi itu dapat pahala. Ya itu dia. Jadi insya Allah semoga nih Ramadan kita bisa kita lebih ada alarm dengan dosa. Kata Ustadz, kata Ustazah keluar rumah itu tutup aurat. Saya keluar rumah ke Indomaret tutup aurat Ustazah. Tapi kalau nyiram bunga ndak talok do Ustazah. Ange Ustazah gitu kan. Misalnya gitu ya. Lalu ibu mulai takut nih. Ibu mulai takut, lalu kemudian ibu masuk takut, itu mulai ada alarm untuk hindar dari dosa. Itu setidaknya udah ciri-ciri orang yang qalbun salim. Tapi kalau ibu santai-santai aja, nganga-nganga aja, orang cerita kita ikut cerita, iya itu tidak qalbun salim. Segera sama-sama kita perbaiki. Jadi mulai peka nih terhadap berbuat baik, mulai peka terhadap dosa. Melawan suami dosa, tahan.
Walaupun ibu susah menahannya, melawan lagi, tahan lagi, walaupun lepas. Aku kalau nggak karena Ustadz ceramah melawan suami itu dosa, habis juga kau makan bang. Tapi karena aku takut, makanya aku tahan. Udah seminggu ku tahan, kau ulang-ulang juga omongan itu bang. Terlepas sedikit-sedikit itu tanda kita manusia. Tapi udah menahan, itu udah sesuatu yang baik. Sampai sini clear? Jadi begini. Terus gimana Ustazah? Kami udah tahan-tahan. Lepas juga. Saya sudah bilang minta maaf tuh ikhlas. Kalau kita salah, Bu Verina maafkan saya Bu. Kata dia. Besok saya datang lagi kan. Bu Verina maaf saya Bu. Kata dia. Besok saya datang lagi. Bu Verina maaf saya Bu. Gitu kan. Apa kata saya? Oh ya capek-capek aku minta maaf. Oh asik ho ya. Percuma aku minta maaf. Saya ceritakan pula ke ibu sebelah. Saya tuh dia minta maaf sama Bu Verina, dia cuek aja. Kira-kira saya jadi berpahala atau berdosa? Yang tadinya minta maaf tapi kurang sabar. Ujung-ujungnya, saya udah minta maaf tapi dibegini-beginikan. Nah itu makanya kalau kita berbuat baik, menghilangkan dosa itu mesti sabar. Nah gimana ceritanya kalau kita terlanjur berbuat salah ini? Ya kita udah tahu nih ceramah, kita ingin kolbun salim. Orang yang berdosa, orang yang hatinya bersih setelah Ramadan, dia mulai takut berbuat dosa. Terus gimana Ustazah? Udah berbuat dosa, tapi akhirnya lepas juga Ustazah. Karena nggak tahan juga saya dibeginikan. Apa kata dalil? Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Kalau udah terlepas dia, apa caranya? Ini kuncinya, boleh dipraktekkan. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita berbuat salah, ganti dengan perbuatan baik. Contoh, aku pokoknya nggak mau gibah. Sekali aku gibah, aku denda sedekah subuh 100.000. Gitu. Daripada piti kaluan, diamlah ya kan gitu kan. Nah diganti Bu. Setiap berbuat dosa, ganti dengan kebaikan. Apa kesalahan kita? Catat, kita sukanya ngapain? Kalau kita suka ngeluh, pokoknya sekali saya ngeluh, saya sholat duhanya 12 rakaat. Apalagi kesalahan kita? Saya susah nutup aurat. Sekali saya muka aurat kedua rumah, saya sholat tahajud 8 rakaat. Susah nggak ngelawan suami? Sekali saya mengelawan suami, saya akan baca Quran 1 juz hari itu. Ganti dengan kebaikan. Gitu caranya. Supaya apa? Karena di akhirat nanti ada namanya yaumul mizan, hari perhitungan, hari akan dihitung di mana berat dosa dan pahala kita. Semoga dengan kita melakukan dosa, kita tambah dengan melakukan kebaikan, saat itu pula kita menjadi aman. Jadi timbangannya itu lebih berat kebaikannya, gitu caranya. Oke? Pertama, takutlah berbuat dosa. Setiap tidak jadi berbuat dosa, kita dapat 1 pahala. Tapi kalau udah terlanjur melakukannya, ganti dengan melakukan 1 kebaikan yang lain. Dosa itu banyak, ada dosa lisan, ya dosa tangan, dosa pikiran, dosa telinga dan seterusnya. Tapi intinya orang yang hatinya baik, dia mulai peka terhadap dosa. Clear? Yang kedua, orang yang kalbun salim. Jadi kalau udah ada yang punya tadi, selamat, congratulations. Kalau belum punya yang tadi, ayo kita kejar supaya kita mulai peka. Oke? Kalau ada temannya gibah, ibu tuh peka. Pekalah sikit. Jangan ho-ho-ho aja, ngangguk-ngangguk aja. Astagfirullahaladzim, yo juga ya. Nggak nyangka aku ya. La ilaha illallah, aku nggak nyangka. Ternyata dia kayak gitu ya. Selama ini aku ditipu. Shalalalala. Jangan gitu Bu. Ini orang udah jatuh, ibu malah gibahin gitu. Astagfirullahaladzim, aku nggak nyangka dia begitu. Ih sedih aku. Nah, clear? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang kalbunnya salim adalah dia mulai merasa risau kalau meninggalkan ibadah, termasuk ibadah sunnah. Kalau belum punya, kejar itu. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Banyak orang kalau nggak melakukan ibadah wajib, dia nggak melakukan ibadah wajib, dia santai aja. Tapi kalau udah urusan dengan manusia, stresnya minta ampun. Saya dakwah sudah sangat lama. Sudah 21 tahun lah. Bu Evi kenal saya dari saya kecil dulu. Saya masih pakai baju-baju kerja waktu itu. Udah dari kecil. Saya sepanjang waktu dakwah,
sering mendengarkan dari macam curhat-curhat jamaah. Saya sering bilang kepada ibu-ibu semuanya, banyak orang yang curhat dan memusingkan hanya urusan dengan manusia. Jarang mereka itu curhat dan memusingkan hubungan mereka dengan Allah. Rata-rata apa curhatnya? Ustazah, saya nggak disukai sama tetangga saya. Teman pengajian saya itu nggak suka sama saya. Saya difitnah ustazah, saya digosipin ustazah, saya dibenci sama orang. Hei, ujian hidup saya banyak ustazah. Rata-rata pengaduannya tentang manusia. Betul? Jarang bu yang nanya ke saya, ustazah saya sedih. Kenapa ibu sedih? Saya nggak sholat subuh tadi ustazah, tolong gimana caranya ustazah, tolong. Nggak ada. Rata-rata orang curhat karena manusia. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, coba fokuskan pada tempatnya. Harusnya kalau kita meninggalkan yang wajib, kita stres. Kalau kita meninggalkan yang sunnah, kita ibahati. Tapi kalau nggak ada urusan dengan ibadah, harusnya kita tenang-tenang saja. Maka ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu, kalau ada di antara kita yang sudah konsisten tahajudnya, sekali nggak tahajud kita risau. Selamat, itu qalbun salim. Kalau ada di antara kita yang rutin sedekah subuhnya, sekali nggak sedekah kita risau. Selamat, itu udah qalbun salim. Kalau ada di antara kita yang rajin sholat duhanya, lalu sekali nggak sholat duha kita risau. Selamat, itu udah qalbun salim. Saya sering bilang kepada ibu-ibu, carilah bu, kita pengen masuk surga dengan cara apa? Yang punya banyak uang, masuklah surga karena uang itu. Yang rajin puasa sunnah, silahkan masuk surga dengan puasa ibu itu. Yang rajin sholat sunnah, silahkan masuk surga dengan sholat ibu itu. Yang rajin sedekah, yang dermawan, yang kaya raya, silahkan masuk surga lah dengan harta ibu itu. Dan konsisten dengan satu pintu surga yang kita mau, Masya Allah. Ya, makanya kalau kita nggak punya banyak waktu untuk melakukan yang namanya ibadah sunnah, kita lakukan yang wajib, kita punya harta, lalu kita sedekahkan. Itu adalah bagian dari jalan menuju surga. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, uang tuh bisa dibawa mati nggak bu? Bisa. Uang itu bu, uangnya nggak bisa dibawa mati. Tapi efek dari uang itu bisa dibawa mati. Jangan suuzon sama uang. Uang itu menggambarkan siapa kita. Dia cuma benda mati. Dia cuma benda mati. Perhatikan penting. Orang yang sombong, semakin banyak uang dia semakin sombong. Betul? Uang itu menggambarkan citra diri bu. Orang yang rendah hati dengan uang, dia tetap akan lebih rendah hati. Betul? Orang yang dia dermawan, semakin banyak uangnya, semakin dia dermawan. Betul? Orang yang tinggi hati, pelit, semakin banyak uang, semakin dia pelit. Betul? Jadi uang itu nggak ada masalah. Uang itu cuma ibarat kaca pembesar. Zoom out, zoom in. Kita akan di zoom dengan uang yang kita miliki. Jadi maaf kalau ada orang yang mapan, sombong, sebelum dia punya uang pun dia udah sombong. Kalau ada orang yang ketika punya uang dia dermawan, sebelum dia punya uang pun dia dermawan. Jadi nggak ada masalah. Ya kadal fakru ayyakuna kufur. Ya, kefakiran membawa kepada kekufuran. Kalau ibu punya uang banyak, bisa masuk surga dengan cara sedekah, wakaf, umroh. Karena hampir 90% ibadah kita butuh uang. Ya kita sedekah, konversi, sehingga dia bisa kita bawa mati. Maka carilah surga kita. Ya pengen mati dalam keadaan majelis taklim terus siang malam, anggu-anggu aja walaupun tak paham. Iya kan? Nah, ya kan? Kalau ibu pengen masuk surga karena sholat sunnahnya, silahkan. Ya, risau kita meninggalkan ibadah itu adalah bagian dari amal yang mendatangkan kepada qalbun salim. Insya Allah. Yang pertama apa tadi? Lupa. Takut berbuat dosa. Yang kedua, kalau dia berbuat dosa dia ngapain? Ganti dengan kebaikan. Yang kedua, dia mulai risau meninggalkan ibadah-ibadah wajib atau ibadah-ibadah sunnah. Yang ketiga, orang yang hatinya selamat, apa-apa itu dia zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia zikir tegak, duduk, baring. Zikir itu walaupun tidak duduk macam ini, terucap dalam sikap akhlak dan perilaku kita. Saya sering bilang kepada kita, apa-apa itu ingat Allah, zikir,
memuji orang, apa kita bilang? Masya Allah, cantik kali Bu Evi nih, ya kan? Bu Evinya atau orang yang kita puji jangan bilang slebeu, nggak gitu. Doa lagi kalau dipuji alhamdulillah. Kalau bisa pasang doa Allahumma ij'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Itu zikir, Bu. Masya Allah. Atas izin Allah, kehendak Allah, Masya Allah, kita jadi macam cantik. Kalau dia terkejut, dia ucapnya astagfirullah, astagfirullah terus. Lupa kaji deh. Kalau dia terkejut, mati kau ya. Innalillahi. Siapa meninggal? Nah, subhanallah, kalau dia terkejut, astagfirullah pun nggak apa-apa sih. Sedih pula nanti salah semua kan? Nggak apa-apa sih. Cuman kalau mau tepatnya, la haula wala quwata illa billah. Terkejut dor, la haula wala quwata illa billah. Ya, jatuh handphone, la haula wala quwata illa billah. Jatuh handphone, mahal nih handphoneku nih, jangan. La haula wala quwata illa billah. Terlambat hadir, tadi jalan dekat rumah saya tutup. Apa saya bilang? Qadarullah, Bu, jalan tutup, saya harus mutar. Allah sudah menyebab, qadarullah, ya, ketetapan Allah, saya harus mutar. Ada kata-kata qadarullah. Contoh Bu Verena bilang, Ustazah, saya sehat Ustazah. Kemarin Ustazah suruh minum jus belimbing. Contoh gitu ya. Alhamdulillah qadarullah sehat ya Bu. Yang menyembuhkan bukan si jusnya tapi Allah. Jadi orang-orang beriman itu dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Ya, sehingga lisannya itu zikir. Dan ini akan terlihat aneh bagi orang-orang yang belum hijrah. Nanti dia bilang, Masya Allah, terbakar aku. Karena beda dunia. Yang belum hijrah dengan yang tidak beda. Dihadapi aja. Jadi coba diingat lagi. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, murni buatan Allah, kita mengucapkan murni buatan Allah, Allahu Akbar. Kalau bercampur dengan tangan manusia, Masya Allah. Kalau seandainya kita terkejut, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita yang salah, kita ucapkan astaghfirullah. Kayak gitu ya. Ketemu orang sakit, syafakillah ya Bu. Kayak gitu. Keren itu. Itu keren ya, bukan terbakar aku, bukan, itu keren. Nah, Ustazah, tapi kalau dikit-dikit saya Masya Allah, dikit-dikit saya Subhanallah, dikit-dikit saya la haula wala quwata illa billah, dikit-dikit saya syafakillah, dikit-dikit saya jazakillah, sedikit saya jazakunallah. Saya dibilang Ustazah, mau ceramah tuh di masjid aja lah. Ada yang curhat ke saya kayak gitu. Nah, saya bilang seperti ini, ibu-ibu, burung elang itu bisa berkawan dengan burung pipit. Tapi nggak bisa lama, Bu. Saya jelaskan. Burung elang itu terbangnya tinggi. Makin tinggi makin laju terbangnya. Burung pipit itu di dasar. Nggak bisa juga dia kehilangan, Bu. Dia nggak bisa karena elang itu udah lain alamnya. Dalam satu ranting itu hanya ada bertumpuk burung-burung yang sama. Tidak mungkin satu ranting ada banyak burung beda-beda. Nggak ada, Bu. Burung merpati aja. Garuda saja. Begitulah kita dalam hidup ini, Bu. Hidup ini ada frekuensi. Kita orang kota, bisa Ustazah. Saya ini bisa. Saya ini makhluk serba alam. Hidup di alam desa pun saya bisa. Bisa, Bu. Tapi sebulan sakit juga kepala ibu. Nggak ada listrik, nggak ada apa-apa. Orang desa bilang apa? Saya bisa ke kota Ustazah. 3 hari udah sakit kepalanya, hiruk pikuk di kota ini. Balik lagi dia ke desa. Artinya apa? Kita bisa berkawan dengan banyak orang. Tapi kalau beda frekuensi, alam yang memisahkannya. Jelas gitu. Nggak bisa. Kita bilang Masya Allah. Dia bilang terbakar aku. Emang nyaman? Kita bilang ke pengajian yuk. Pengajian tarui mah. Kata dia kan. Ya kita pakai jilbab.
wanita hijrah, dibully. Bisa kawan dengan mereka, bisa, tapi nggak bakal lama. Bukan karena dia sombong dan kita sombong, tetapi karena alam sudah memisahkannya. Makanya kalau ada yang curhat, yang hijrah curhat ke saya, Ustazah, saya teman-teman nggak mau dekat lagi sama saya. Bu, bukan mereka nggak mau dekat sama ibu yang udah nggak nyaman dengan mereka. Yang belum hijrah curhat juga ke saya, itu sejak hijrah sombong dia Ustazah. Bukan dia sombong, bu, ibu yang udah nggak nyaman sama dia. Seperti itu ya. Jadi ibu-ibu yang saya nyanyikan adalah apa-apa tuh zikir. Syafakillah, jazakunallah, qadarullah, salaman, barakallah, Allahumma salli ala Muhammad. Itu orang bagus ya, bukan orang aneh-aneh. Insya Allah kita bisa semuanya. Insya Allah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, terakhir tadi ciri-cirinya adalah dia takut berbuat dosa. Yang kedua ciri-cirinya adalah dia gemar berbuat baik dan risau kalau meninggalkan ibadah. Yang ketiga dalam zikir, dalam kata-katanya ada zikir, hari-harinya zikir ya. Sehingga hati itu tenang kalau berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang zikir itu hatinya akan menjadi tenang. Dia apa-apain dia tenang aja. Jangan-jangan dia sering bangun sepertiga malam karena zikirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan pernah sakiti orang beriman. Orang beriman tidak membalas. Orang beriman melawan di sepertiga malam. Nauzubillah. Oke, terakhir yang keempat, jangan panjang-panjang. Lupa pula kaji nanti. Ya kan, kita lagi di hutan rimba soalnya Bu Evi ya. Oke, hutan rimba. Saya pikir jemaah ngaji di hutan rimba, tapi pas di dalam mantap juga ya. Oke. Nah kita lanjut terakhir. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, terakhir orang yang hatinya tenang, dia tidak merisaukan masa depan. Karena dia tahu bahwa Allah tidak akan menzolimi dia. Suruh berhenti dah saya. Pulang aja yuk. Mati dia. Oke, terakhir. Bisa aja. Itu dia yang bunyi ya. Izin ya Bu. Oke, orang-orang yang kalbunnya salim itu dia tidak merisaukan masa depan. Karena dia tahu Allah tidak akan mungkin zalim kepadanya. Nah, saya pernah bahas hidup kita ini terbagi 3. Yang pertama adalah now, sekarang. Yang kedua adalah al-madi, masa lalu, pas. Yang kedepan adalah future, masa depan, al-mudhari. Banyak orang hidupnya sekarang, tapi pikirannya selalu di masa depan. Nggak usah jauh-jauh. 1 menit lagi masa depan. 1 jam lagi masa depan. 3 jam lagi adalah masa depan. Itu future. Nah, 1 menit yang lalu adalah masa lalu. Kemarin masa lalu. 2 hari lalu masa lalu. Banyak orang gak bahagia, gak selamat hatinya. Karena dia tidak memikirkan yang sekarang. Dia selalu memikirkan masa depan yang belum tentu seburuk yang dia bayangkan. Karena terkadang pikiran kita lebih buruk daripada kenyataan. Contoh misalnya ibu kejebak macet. Aduh macet nih. Kalau aku nggak sampai gimana ya? Nanti aku bilang apa ya sama Bu Ketua ya? Aduh. Kalau mereka ribut gimana ya? Kalau mereka nggak kumpul gimana ya? Padahal belum tentu kita telat. Tapi pikiran kita udah gug. Nggak akan pernah tenang hatinya. Baru mau jemur pakaian, kalau nanti panas berdengkang gimana ya? Kalau mendung gimana ya? Kalau hujan gimana? Nggak jadi. Pernah nggak kalau gitu? Baru mau ngingetin orang, nasihatin orang, kalau dia marah gimana ya? Kalau dia benci gimana ya? Kalau dia melawan gimana ya? Belum berbuat baik, udah berbuat dosa. Jadi suka risau dengan apa yang terjadi di masa depan. Baru mau tes, kalau nggak lulus gimana ya? Kalau aku nanti begini gimana ya? Itu tuh, kurangi, stop thinking Bu. Ya, stop thinking ya. Jadi jangan terlalu banyak. Yang penting kita berpikir sekarang lebih baik. Lakukan yang terbaik ke depan itu, rencanakan, bukan pikirkan. Rencanakan, lakukan, jangan dipikirkan. Karena ketika kita memikirkan hal yang belum terjadi, pada akhirnya bisa jadi tidak seburuk yang kita bayangkan. Ternyata gitu, aku kira gini tadi gitu. Ya, jadi stop thinking. Jangan terlalu berpikir yang tidak baik. Kenapa? Karena itu tauhid. Tingkat tawakalan kita jadi kurang kepada Allah. Tingkat penyerahan diri kita jadi kurang. Tauhid kita jadi bermasalah. Ya, jadi jangan terlalu berpikir berburuk akan masa depan. Adapun ibu-ibu yang seandainya hal-hal apapun lah yang ke depan, tidak usah terlalu dipikirkan. Banyak orang yang berpikir bulan depan aku nggak bisa bayar sekolah anak. Bulan depan tuh gimana ya anak-anak mau sekolah. Bulan depan gimana ya sewa ruko harus dibayar. Bulan depan gimana? Dipikir terus.
Padahal rupanya bulan depan penghasilan banyak. Rupanya bulan depan anak dapat beasiswa.